Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Hadirin ikhwatu iman, jemaah Majlis Tafsir Illiyin, mudah-mudahan senantiasa mendapatkan hidayah dan maghfirah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kajian tafsir di Majlis Tafsir Illiyin pada kesempatan subuh ini membahas surat Ali Imran ayat 113, halaman 64. Ali Imran ayat 113. Kita bahas tajwidnya dulu. Lai madlain, huruf ya yang sukun didahului fathah, namun karena jatuh di tengah-tengah kata maka dibaca panjangnya tidak sepanjang ketika jatuh pada waqaf, pada tanda berhenti. Jadi agak dibaca panjang. Lai su mad tabi'i wawu sawa mad wajib muttasil. Mad tabi'i alif bertemu hamzah dalam satu kata. Kalau mau berhenti di situ, itu kan ada waqaf kili. Waqaf kili itu boleh berhenti dan bagusnya berhenti, tapi boleh juga bersambung. Nah, kalau mau berhenti di situ, jadi hamzahnya dibaca sedikit aja, sawa, hampir tidak terdengar. Min idhar khalqi ahlil alif lam qamariyah atau idhar qamariyah. Kita mad badal, karena sebetulnya setelah huruf ta itu dalam ilmu bahasa Arab ada alif itu. Jadi kalau kita nulis bahasa Arab itu ada alif. Nah, ini kan tulisan Al-Qur'an agak atau terkadang berbeda dengan kaidah bahasa Arab. Alifnya diganti dengan harokat berdiri itu. Gunna tung ihfa hakiki atau ihfa abad. Domatain ketemu qaf secara terpisah. Qoi mad wajib muttasil. Matui idgham biguna. Domatain ketemu ya secara terpisah. Jadi dimasukkan ke ya dengan mendengung. Yatlu mad tabi wawu, a mad tabi alif, ya mad badal. Hampir mirip mad tabi alif dengan mad badal. Til tarqiq lafdzul jalalah, atau lebih tepatnya huruf lam didahului kasrah. A mad tabi alif, na a mad wajib muttasil. Jadi dibacanya lebih panjang dari mad tabi'i itu, mad wajib muttasil. Ana al-laili alif lam samsiyah.
atau idgham sampai lai mad lain wahum idhar syafawi yasjudun mad arid lisukun. Ikhwanu fiddin arsyadakumullah, di Ali Imran ayat 11 ini Allah Subhanahu wa taala mengabarkan kepada kita laisu, kalau bentuk tunggalnya laisa, laisal birra an tuwallu, itu wujuhakum, laisa ini bentuk plural, ini bentuk jama', laisu tidaklah mereka itu sawa'a sama gitu. Jadi hampir mirip dengan bahasa kita ya Pak, sama sawa gitu. Ala sawa gitu. Ala sawa teh podo wae gitu Pak. Sama aja gitu. Itu kalau ala sawa. Kalau sebaliknya laisus sawa. Kalau bentuk tunggal laisas sawa, tidak sama gitu. Jadi mereka itu, nah siapa mereka di sini? Mereka adalah orang-orang ahlul kitab, khususnya orang-orang Yahudi. Dan kalau kita lihat ini kronologis turunnya ayat ini, itu terkait dengan orang-orang Yahudi yang hidup sebelum diutusnya Rasulullah SAW, dan mereka masih sempat hidup ketika awal-awal Rasulullah diangkat jadi nabi. Ketika Nabi Muhammad diangkat jadi nabi, mereka masih hidup gitu. Nah, orang-orang ahlul kitab atau orang-orang Yahudi seperti itu, kata Allah, tidak sama gitu. Kenapa muncul perkataan laisu sawa'a, tidak sama? Dulu orang-orang Yahudi, tokoh-tokoh Yahudi, mereka mengatakan bahwa orang-orang yang mengikuti ajaran Nabi Muhammad itu, orang-orang yang mengikuti ajaran Muhammad, kata mereka, itu adalah orang-orang yang hina di antara kami gitu. Orang-orang rendahan dari kalangan kami gitu. Karena kalau mereka itu adalah orang-orang terhormat, orang-orang terkemuka, mereka tidak akan mungkin meninggalkan agama kami dan tidak mungkin mengikuti ajaran Muhammad gitu. Nah, atas pernyataan mereka itu maka turunlah nih ayat ini. Laisu sawa'a, tidaklah sama atau tidaklah demikian gitu. Min ahli min, harfu tab'id ini, sebagian ahlil kitab dari ahlul kitab. Ummatun itu ada sekelompok, ada segolongan. Qaimatun itu, qaim itu, qaim istiqomah itu Pak. Qaim itu tegak, lurus, istiqomah itu. Jadi ada segolongan umat atau sekelompok umat yang tegak lurus gitu. Dalam arti bahwa mereka itu ada yang mengesahkan Allah gitu. Jadi ada beberapa orang-orang ahlul kitab, orang-orang Yahudi, orang Nasrani, yang sebelum diutusnya Rasulullah itu mereka itu masih mengesahkan Allah gitu Pak. Mengikuti ajaran yang dibawa baik oleh Nabi Musa alaihissalam ataupun Nabi Isa alaihissalam. Mengikuti ajaran yang ada di dalam Taurat
dan juga ajaran yang ada di dalam Injil. Karena kan kalau kita lihat dalam hadis itu bahwa tidak akan terjadi yang namanya kiamat itu kalau di bumi ini masih mengesahkan Allah, masih ada yang mengesahkan Allah. Nah, sekalipun kondisi masyarakat sebelum diutusnya Nabi Muhammad itu dalam kegelapan, dalam kezaliman, kemusyrikan, kejahiliahan, tapi ada ya, walaupun jumlahnya tidak banyak, itu mereka yang masih mengesahkan Allah. Nah, ini seperti kan dalam ayat 110 tuh, di penghujung ayat kemarin Ali Imran 110, di penghujung ayatnya itu minhumul mu'minun. Nah, itu sebagian dari mereka itu ada yang beriman, wa aksaruhum, akan tetapi kebanyakan fasikun, mereka itu orang-orang fasik. Nah, seperti kalau kita baca dalam sejarahnya itu seperti Abdullah bin Salam itu asalnya adalah orang ahlul kitab yang kemudian mereka sempat hidup bertemu dengan Rasulullah dan masuk Islam. Seperti Wahab bin Munabbih, sebelumnya mereka ahlul kitab tapi mereka mengesahkan Allah gitu. Jadi mengesahkan Allah itu dalam ini Pak, dalam bayang-bayang ketakutan gitu. Sembunyi-sembunyi lah. Seperti kan Ashabul Kahfi itu Pak ya. Mereka orang-orang yang mengesahkan Allah. Jauh sebelumnya kan ada Ashabul Kahfi. Jadi ada pas sekalipun ya jarak dari Nabi Isa ke Nabi Muhammad itu sangat panjang. Sebagian ada yang mengatakan 600 tahun, sebagian ada yang mengatakan 1000 tahun. Dan karena jarak panjang itulah banyak orang-orang yang menyimpang jauh dari ajaran yang dibawa oleh Nabi Isa. Tapi masih ada walaupun jumlahnya sedikit yang tetap qaim. Nah, itu qaimah, yang tetap istiqomah, tegak lurus, mengesahkan Allah gitu. Dan mereka terus Pak, turun temurun gitu. Kan biasanya begini, kalau orang tuanya mengesahkan Allah, mewariskan kepada anaknya, mewariskan kepada cucunya terus. Nah, generasi terakhirnya itu sampai bertemu dengan Rasulullah Muhammad SAW. Mereka masih hidup gitu. Yatluna, nah yang mana mereka itu senantiasa membaca ayat-ayat Allah ya Allah ana al-laili, di tengah malam atau di waktu malam. Nah, di sini ada dua pendapat nih yang dimaksud dengan ayat Allah itu. Sebelum Nabi Muhammad diutus, mereka adalah orang-orang yang ini Pak, orang-orang yang tekun ya, istiqomah dalam membaca kitab suci yang dibawa oleh Nabi mereka, Nabi Isa. Tekun mereka gitu. Sebelum Nabi Muhammad diutus. Seperti inilah kan katakanlah paman Nabi itu Pak, paman Nabi itu kan sebetulnya mereka adalah orang-orang Warokoh Pak, Warokoh bin Naufal. Warokoh bin Naufal kan selalu membaca kitab Injil yang dibawa oleh Nabi Isa. Maka beliau tahu betul tentang ini tanda-tanda kenabian yang ada dalam diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu. Warokoh bin Naufal itu.
dan cukup banyak Pak, cukup banyak. Atau seperti Raja Najasyi itu Pak. Raja Najasyi itu seorang Nasrani itu kan, tapi ketika ada utusan dari Mekah, utusan Rasulullah dari Mekah untuk berhijrah gitu Pak ke negeri Raja Najasyi, Ethiopia Pak. Raja Najasyi itu kan nanya beberapa pertanyaan tentang siapa nabi kamu itu gitu. Ciri-cirinya seperti apa gitu. Kemudian oleh para sahabat Nabi itu dijawab, ciri nabi kami itu orangnya sederhana gitu. Banyak diikuti oleh orang-orang yang miskin gitu. Itu diantara jawabannya seperti itu. Lalu kata Raja Najasyi, kalau begitu saya percaya gitu. Saya beriman bahwa dia itu adalah utusan Allah gitu. Nah, kenapa kok Raja Najasyi itu percaya? Karena dalam kitab suci Injil itu disebutkan seperti itu. Maka ketika disebutkan ciri-ciri Nabi Muhammad seperti itu, nyambung itu Pak, nyambung. Nah, otomatis kalau mereka itu mengesahkan Allah Pak, sebelum Nabi Muhammad diutus, kemudian Nabi Muhammad diutus dengan membawa Al-Quran, maka yang dibacanya itu akan beralih itu Pak. Akan beralih dari Taurat itu kepada Al-Quran, atau dari Injil itu kepada Al-Quran. Kenapa? Karena mereka mengimani Nabi Muhammad SAW. Nah, di sini disebutkan bahwa kebiasaan mereka itu membaca ayat-ayat Allah itu di waktu malam. Dari kalimat ini ada yang mengambil sebuah istinbat, kesimpulan, alangkah bagusnya gitu Pak, atau idealnya kalau kita mengkaji Al-Quran, membaca Al-Quran nih, terutama di kala sendiri, itu di waktu malam. Kenapa? Satu, untuk menghindari riya, itu satu. Yang kedua, suasana malam itu kan sunyi gitu. Sunyi, sepi, sehingga kalau kita mentadaburi ayat Al-Quran itu akan lebih meresap gitu. Walaupun boleh juga gitu dibaca di siang hari, bagus juga dibaca di siang hari, di pagi hari. Nah, terlebih-lebih kalau kita mau menghafal itu kan harus banyak faktor pendukungnya Pak. Umpamanya harus jauh dari kebisingan gitu Pak, jauh dari gambar-gambar yang mengganggu. Itu kalau di tempat-tempat fokus menghafal Al-Quran begitu Pak. Biasanya di ruangannya itu nggak ada warna-warni lain, itu fokus aja putih gitu, nggak ada gambar gini, nggak ada kan itu gambar-gambar itu bisa mengganggu itu Pak. Sehingga ketika menghafal Al-Quran itu baik mata itu ataupun pendengaran itu tidak terganggu itu, jadi cukup mendukung. Nah, wahum dan mereka itu yasjudun, senantiasa bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada Pak, ada di antara ahlul kitab itu sebelum Nabi Muhammad diutus, mereka itu adalah orang-orang yang senantiasa membaca kitab suci mereka dan bersujud kepada Allah. Kemudian di antara mereka ada yang sempat bertemu dengan Rasulullah, maka otomatis mereka itu adalah orang-orang yang mengikuti ajaran Rasulullah SAW. Kalau mereka betul mengesahkan Allah itu dengan ikhlas. Tapi ada juga di antara mereka
yang mengklaim atau yang menunggu-nunggu kedatangannya nabi terakhir, bahkan setelah mereka tahu bahwa nabi terakhir itu akan muncul di sebuah negeri yang banyak pohon kurmanya, itu mereka melakukan itu eksodus itu, Pak. Jadi ada perpindahan besar-besaran itu dari Palestina itu ke Madinah, Pak. Karena memang Madinah adalah tempat yang di situ tumbuh subur pohon kurma. Nah, nabi akhir zaman itu nanti akan tinggal di situ. Karena Nabi Muhammad betul tuh lahir di Mekah, hijrah ke Madinah. Pindahlah mereka ke Madinah. Nah, tetapi karena mereka itu tidak punya niat yang lurus itu, hanya ingin membanggakan keakuannya, ke Bani Israilannya, maka setelah Nabi Muhammad itu muncul dan ternyata Nabi Muhammad bukan lahir dari kalangan mereka, akhirnya kan mereka tidak mengimani juga, Pak. Kita lanjutkan nih. Jadi itu ciri yang kedua, Pak. Ciri yang pertama nih, orang terdahulu, orang ahlul kitab yang dikatakan oleh Allah tidak sama itu, satu, mereka adalah istiqomah, tegak lurus mengesahkan Allah. Yang kedua, mereka selalu membaca ayat-ayat Allah. Yang ketiga, mereka selalu bersujud kepada Allah. Kemudian yang keempat nih, yu'minuna, mereka beriman billahi, kepada Allah. Otomatis, Pak, nih, kalau dia beriman kepada Allah, maka dia akan beriman juga kepada utusan Allah, Pak. Di sesuatu yang tidak logis itu ya, bertentangan dengan nalar gitu. Ketika ada orang mengatakan saya beriman kepada Allah tapi tidak percaya kepada orang yang diutus oleh Allah. Kan menurut nalar kita begitu, Pak. Nah, siapa yang diutus oleh Allah? Kan Nabi Muhammad. Bahkan seluruh nabi, seluruh rasul itu telah membuat kesepakatan MOU dengan Allah bahwa mereka itu akan mengimani itu. Bahkan tempo hari itu mereka bukan hanya mengimani, akan membela, memperjuangkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wal yaumil akhir. Nah, ciri yang kelima, mereka itu beriman kepada hari akhir. Ini kalau kita lihat pada dalam Al-Quran atau hadis, banyak redaksi-redaksi yang mengatakan iman kepada Allah dan hari akhir. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang iman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia berkata yang baik, atau kalau tidak bisa diam. Kan begitu. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim daifahu. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka dia hendaklah menghormati tamunya. Nah, kenapa kok iman kepada malaikat, kitab sucinya tidak disebut gitu, kepada nabinya enggak disebut? Karena dengan beriman kepada Allah, Pak, dengan keimanan yang sebenarnya, lalu kemudian dia pun beriman kepada hari akhir, maka otomatis itu iman kepada malaikat, kitab suci, kepada para nabinya pun akan ikut diimani itu, Pak. Akan ikut diimani. Kemudian ciri yang keenam nih, wa ya'muruna, dan mereka senantiasa mengajak, mengajak manusia tentunya, bil ma'ruf, untuk melakukan al ma'ruf, kebajikan-kebajikan.
mengajak manusia untuk melakukan kebaikan-kebaikan yang tempo hari kita katakan al-ma'ruf itu adalah kebaikan yang dikenal oleh syariat, dikenal oleh akal, dikenal oleh adat dan budaya. Itu al-ma'ruf. Sehingga untuk mengukur, menilai hal tersebut baik atau tidak, sekalipun orang itu tidak tahu dalilnya, dengan adat setempat itu sudah bisa diketahui, oh itu baik gitu. Itu al-ma'ruf, Pak. Kemudian ciri berikutnya yang ketujuh, wayanhauna, dan mereka senantiasa mencegah, melarang. Tentu yang dilarang manusia, tentu yang dilarang dirinya sendiri kan gitu, baru manusia yang lain. Anil mungkar, dari perbuatan-perbuatan mungkar, dari perbuatan-perbuatan maksiat, dari perbuatan-perbuatan yang menyimpang dari syariat, menyimpang dari fitrah, menyimpang dari kesucian itu. Dan ciri yang kedelapan, wa yusari'una, dan mereka senantiasa bersegera, berlomba, atau melakukan menjadi yang terdepan lah. Sur'ah itu kan cepat. Kalau cepat otomatis kan terdepan kan gitu, Pak. Fil khairat, dalam melakukan kebajikan-kebajikan. Nah ini ternyata ini luar biasa nih. Ada orang-orang Bani Israel, Ahlul Kitab, yang diutus, yang sebelum Nabi Muhammad diutus, yang memiliki 7 keistimewaan tadi itu. Dan mestinya kita itu seperti itu, atau bahkan kita harus lebih dari itu, mestinya itu, Pak. Atau dengan 7 kriteria tadi itu menjadikan orang ahlul kitab tersebut berbeda dengan kebanyakan ahlul kitab yang lain. Nah kita pun, Pak, kita nih kalau melakukan 7 langkah ini nih, 7 kriteria ini, maka akan menjadi seorang muslim yang berbeda dari muslim kebanyakan itu, Pak. Akan menjadi mukmin yang berbeda dari mukmin kebanyakan. Paling tidak punya nilai plus lah, Pak. Punya nilai plus dari muslim pada umumnya. Jadi satu, selalu mengesahkan Allah. Yang kedua, selalu tilawah ayat-ayat Allah. Yang ketiga, senantiasa bersujud kepada Allah. Yang keempat, senantiasa beriman kepada Allah. Kelima, beriman kepada hari akhir. Keenam, senantiasa menyuruh untuk berbuat ma'ruf. Ketujuh, melarang dari berbuat mungkar. Yang kedelapan, maaf bukan 7, yang kedelapan, selalu bersegera, terdepan, pastabikul khairat gitu, Pak, dalam melakukan kebajikan-kebajikan. Karena beda, Pak, orang yang melakukan kebaikan terdepan dengan orang melakukan kebaikan kemudian. Itu keutamaannya berbeda. Kenapa berbeda pahalanya, keutamaannya? Satu nih, kalau orang melakukan kebaikan terdepan, satu, dia mendapatkan pahala karena dia melakukan kebaikan itu. Yang kedua, dia mendapatkan pahala karena orang lain melakukan kebaikan terinspirasi oleh dirinya gitu, termotivasi oleh dirinya. Jadi dia dapat 2 pahala, Pak. Beda dengan orang yang melakukan kebaikan belakangan gitu. Wa ulaika, dan mereka itu
minas solihin, termasuk orang-orang yang soleh. Jadi ada di antara ahlul kitab waktu itu yang soleh. Dan itu pentingnya yang namanya dakwah gitu Pak. Yang namanya dakwah. Jadi kita tidak bisa memungkiri Pak. Setelah Nabi Isa kan sudah otomatis beliau maksimal dalam berdakwah. Orang-orang Hawariyun juga pengikut setia Nabi Isa, mereka berdakwah. Generasi berikutnya ada juga yang berdakwah Pak. Walaupun tentu banyak banyak tekanan-tekanan. Walaupun tentu sembunyi-sembunyi gitu. Tuh jangankan waktu itu Pak. Hari ini saja kan barangkali banyak orang yang berdakwah itu sembunyi-sembunyi gitu Pak. Banyak yang sembunyi-sembunyi. Jarak Nabi Isa ke Nabi Muhammad katakanlah 1000 tahun. Sudah cukup banyak kan Pak penyimpangannya itu. Sudah cukup jauh lah. Jangankan, saya berikan ilustrasi begini nih. Ketika air di hulunya jernih, katakanlah kalau di kita apa ya, Citarum itu kan di titik 0 Citarum itu di mana tuh? Ciberem, ya Cisanti. Lumayan kan rada herang di mah. Walaupun masa herang di kampung gitu Pak. Tapi lumayan masih jernih ya Cisanti teh, lumayan. Tapi kan jarak sekian kilo, 10 kilo, 1000 kilo itu kan sudah beda Pak itu. Warnanya sudah beda, aromanya sudah beda. Rasanya mah kamu mau bisa diasaan itu Pak. Itu ilustrasinya begitu. Nah manusia pun dulu ketika Nabi Muhammad masih ada, itu kan otomatis orang-orang waktu itu kan disebut juga khairul qurun, itu khairul ummah itu dalam ayat 110. Nah kesini-sininya kan semakin jauh. Kecuali orang yang melakukan 8 tadi itu Pak. Orang yang akan tetap berbeda dengan kebanyakan orang pada umumnya. Satu ayat lagi nih, wama dan apa yaf'alu yang mereka lakukan min khairin dari kebaikan-kebaikan falayyukfaru maka tidak akan kafara yukfaru itu kan ditutupi. Jadi kebaikan yang dilakukan oleh mereka, sekalipun mereka itu belum mengikuti ajaran Nabi Muhammad, karena Nabi Muhammadnya belum diutus, Pak. Itu oleh Allah itu tidak akan ditutup pahalanya itu. Tidak akan disia-siakan. Tidak akan dizalimi. Kebaikan yang dilakukannya itu akan tetap dicatat oleh Allah sebagai amal soleh. Cukup banyak Pak orang-orang yang sebelum Nabi Muhammad diutus itu melakukan 8 kriteria tadi. Dan mungkin mereka belum sempat bertemu Nabi Muhammad. Sebagian dari mereka itu. Maka mereka itu kata Allah, amal kebaikannya itu falayukfaru. Itu tidak akan di cover gitu Pak, tidak akan ditolak, tapi akan tetap dicatat sebagai pahala. Kecuali mereka yang diizinkan oleh Allah bisa bertemu dengan Nabi Muhammad, lalu tidak mau tidak mau mengimani Nabi Muhammad, maka yang seperti itu tidak diterima oleh Allah. Kalau mereka sempat bertemu dengan Nabi Muhammad. Wallahu dan Allah itu alimun, dat yang maha mengetahui bil muttaqin, terhadap orang-orang yang bertakwa atau apa yang diperbuat oleh orang-orang yang bertakwa. Mudah-mudahan kita umat Nabi Muhammad, orang muslim
bisa mengikuti 8 kriteria tadi, sehingga kita menjadi umat yang dikategorikan sebagai pilihan Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.